Belajar kisah-kisah yang terjadi dalam Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jadi, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan juga share ke teman-teman. Seneng banget kita bisa ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, gimana? Nah, di sini masih dengan Brenda, Jane, dan juga dia tadi kenalin dong. kemarin minggu lalu. Iya, minggu lalu bilangnya teman ya. Jadi ya udah sekarang aku juga anggap dia teman aja, bukan sahabat. Oke. Teman aku. Siapa namanya? Kamu gak mau kenalin aku? Enggak usah. Kayaknya kamu Brenda. Ya udah. Halo, aku Saibil Korekeng. Iya. Saibil Korekeng. Sedang bertemu dengan kalian lagi. Oke. Padahal minggu lalu kita ketemu. Iya, bener ya. Kenapa kok kaku banget ya? Nggak tahu lu dong. Iya. Ya udah, ayo lanjut aja yuk. Nah, oke. Kita saat belum nyapa teman-teman di rumah gimana? Halo teman-teman yang ada di rumah, sehat-sehat ya, mudah-mudahan selalu sehat, jangan sakit-sakit, betul. Nah, baiklah tanpa lama-lama lagi, aku udah gak sabar lagi, kita akan mendengarkan cerita Alkitab apa lagi nih yang akan kita bahas sahabat ini minggu ini, Brenda. Jadi sebelumnya seperti yang kemarin kita sudah bilang bahwa kita harus kasih tahu ini dulu di awal, biar kalian gak kaget di akhir episode kayak, gimana nih? Ini ada pertanyaan. Wah, tadi nggak dengerin. Jangan gitu ya, jangan gitu. Itu tidak bagus. Jadi kita mau kasih tahu kalau ada kuis berhadiah nantinya. Jadi kalian harus nonton terus dari awal sampai akhir ya, nggak Bil? Betul sekali. Nah, ya udah kita. Makasih loh. Aduh, kok agak kurang fokus ya. Baiklah. Saat ini kita akan ganti, nonton terus. Ganti? Iya, ini udah ganti kok. Nah itu teman-teman, kita bener. akan pelajaran minggu ini kita akan bahas tema utamanya yaitu kebebasan tanpa batas. Betul. Nah, pelajaran sahabat ini minggu ini judulnya pelajaran ke-11. Belum sahabat dong, sayang cinta. Sayang cinta. Dengan judul panggilan Yesus. Nah, di mana inti dari pelajaran ini adalah panggilan kita menjadi seorang murid yang selalu diikuti dengan panggilan untuk pelayanan kemanusiaan. Namun, seperti apakah pelayanan itu sesungguhnya? Nah, sekarang itulah kita akan masuk ke ceritanya, teman-teman. Brenda kenapa agak makan apa ya tadi Brenda? Ya udah lanjut dulu. Oke, jadi ceritanya ini emang ceritanya gini ya. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ mereka berkumpul. Bukan mereka, di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya. Jadi nggak semuanya. Di sini cuma dibilang sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Nah, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan. Wih, belum diganti. Nah, disembuhkan dari apa emangnya? Dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan mereka semua orang itu mungkin ya? Iya, mereka kan. Iya, betul. Ya, orang-orang banyak itu yang berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu pastinya kan disembuhkannya. Betul sekali. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini ada di Alkitab pastinya nih ayatnya. Matius 5. Wih, bener. Ini nggak ada di skrip loh guys. Berbahagialah, bangga banget ya. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Nah, selanjutnya berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa.
Wah, Enggak oh, gitu enggak. kan. Berbahagia kamu jika kamu anak manusia, berbahagialah kamu jika karena anak manusia kamu orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab Sesungguhnya upahmu besar di sorga. Amin. Itu Bil. Amin. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, Bil, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Betul. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka, bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang jangan sekarang dipraktekin. Menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Amin. Dan berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Teman-teman dengar, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, luar biasa sekali cerita kali ini ya, Brenda. Walaupun kita belibet dari Betul, tadi, mohon maaf ya. Kalian mengerti. Iya. Jadi aku pengen tahu lagi nih cerita selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan mencari tahu apa maksud dari pelajaran ini. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Hai sahabat Cornerstone, kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu bahwa murid-murid Yesus bersama-sama dia sejak awal dari setiap pelayanannya? Namun itu tidak benar. 5 di antara mereka memang selalu mengikutinya, namun kebanyakannya tidak. Kalian bisa baca di Yohanes 1 ayat 40-49. 7 yang lain dipilih di tengah-tengah 3,5 tahun pelayanan Yesus di dunia. Seperti yang dituliskan oleh Lukas dalam Lukas 6, Yesus telah memiliki banyak sekali pengikut ketika dia memilih murid-murid yang lengkap sebagai pendampingnya. Yesus mendemonstrasikan kuasa pelayanannya dengan menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, dan menjangkau orang-orang yang miskin dan dilupakan. Hal ini membuat orang untuk mengikuti dia. Dari orang-orang ini, dia memilih beberapa di antaranya menjadi muridnya, dan kemudian dia membagikan prinsip dasar dari kerajaannya kepada 12 orang yang semuanya ingin mendengarkan mengenai kerajaannya yang baru. Nah, itu dia informasi untuk sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Nah, benar banget. Jadi di segmen ini juga telah hadir bersama-sama dengan kita pendeta the one and only kita yang selalu menemani kita setiap saat, yaitu siapa? Benip. Pendeta Benip. Namun maksudnya kan udah bilang pendetanya gue. Halo pendeta, mohon maaf Pak lahiran batin pendeta. Ya, pendeta sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Karena juga sehat-sehat ya. Dia gimmick pendeta gara-gara takut kena kutuk.
Ayo lebih ya. Enggak loh. Pendeta kan baik sama seperti Tuhan Yesus. Memaafkan ya pendeta ya. Nah, karena kita udah ngomongin kayak gini, kita pastinya langsung penasaran banget dengan cerita pembahasan pelajaran kita pada pada Minggu ini pelajaran ke-11 dengan judul Panggilan Yesus. Yes. Dan ayat inti kita sepanjang satu Belum minggu ini terdapat dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Sambil baca tuh. Aku akan bacakan Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Wah. Oke, kita akan membaca sekilas cahaya juga yang akan dibacakan oleh Kak Brenda. Silakan. Oke, kalian bisa baca di Sekolah Sahabat Tercinta kita. Terdapat di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 309. Di dalam melatih murid-muridnya, Yesus telah memilih mengundurkan diri dari kota ke tempat yang tenang di ladang-ladang dan bukit-bukit supaya lebih berpadanan dengan pelajaran penyangkalan diri sendiri yang ia ingin ajarkan kepada mereka. Dan selama pekerjaannya, ia senang mengumpulkan orang banyak bersamanya di bawah langit yang biru, di kaki bukit, atau di tepi danau. Di sini, dikelilingi oleh pekerjaan kejadiannya, ia dapat mengembalikan pikiran pendengar-pendengarnya dari hal yang semu kepada alam yang sebenarnya. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan alam dinyatakan prinsip-prinsip dari kerajaannya. Nah, baiklah, di segmen ini ada banyak banget yang kami ingin tanyakan pendeta seperti biasanya, khususnya dengan terkait dengan pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama ya, tanpa lama-lama lagi, Kak Brenda. Siapa yang mau tanya duluan? Aku ya? Boleh, silakan. Oke, pertanyaan yang pertama itu, menurut pendeta, mengapakah menurut pendeta Yesus mengambil waktu untuk membagikan prinsip-prinsip ini kepada pengikutnya? Dalam pelajaran kita kan disebutkan bahwa Yesus itu selalu memberikan prinsip-prinsip. Kalau kita bicara prinsip, tadi pertanyaan prinsip-prinsip bagaimana sebenarnya pekerjaan yang harus dia lakukan yang akan dia berikan juga kepada murid-muridnya. Jadi dalam hal ini Yesus mengambil tempat yang memang mumpuni lah ya, tempat yang baik, tempat yang memang mudah untuk dicerna oleh murid-muridnya. Jadi kalau sudah jalan, sudah mulai penyembuhan, itu kan selalu, kalau kita baca, Yesus selalu dikelilingi banyak orang selalu ya. Jadi ada waktu memang dia menyingkir dari mereka itu, kemudian dia memberikan prinsip pada murid-muridnya, apa-apa saja yang harus lakukannya, walaupun murid-muridnya banyak kadang-kala tidak mengerti apa maksud daripada pelajaran. Walaupun Yesus kadang-kala kan memberikan dengan prinsipnya yang sangat dasar gitulah ya. Sangat dasar, misalnya seperti ladang, gandum ya. Kemudian soal bibit ya, ditebar dan lain sebagainya. Itu kan prinsip-prinsip yang dasar yang diberikan. Dan itu memberikan satu pengaruh sebenarnya kepada murid-muridnya untuk ini loh, kamu memang dipanggil untuk ini gitu. Bukan dipanggil untuk jadi pemimpin nantinya untuk memerintah kepada bangsa-bangsa pada waktu itu. Amin. Oke, pendeta, langsung ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan aku dan Brenda udah baca tentang ucapan bahagia. Yang kayak tadi kita udah baca. Apa sih inti dari ucapan bahagia atau pekabaran berkat ini tuh, pendeta? Iya, kalau kita membaca dalam Sekolah Sahabat kita ataupun dari Alkitab Lukas pasal 6, atau sering kita lebih mengenalnya di Matius pasal 5 ya. Itu kan lebih banyak kepada kamu ini kalau mengikut aku sebenarnya ada lupa ini ya. Kalau kamu misalnya seperti kalau kamu rasa kamu memang miskin, nggak punya apa-apa dibandingkan secara khusus dalam pengetahuan mengenai firman Tuhan, maka kita kan akan menggali firman Tuhan lebih banyak ya. Tapi kalau kita rasa saya udah tahu semuanya lah, nggak perlu lagi gini, ya kita juga akan ya segitu-segitu aja kita punya pengetahuan. Jadi kemudian mendamaikan orang, kemudian bagaimana bersikap ya untuk kebaikan lainnya, bahwa ada sebenarnya upah
yang kita dapatkan, ada apa ya kalaupun yang disebutkan upah lah ya, upah yang kita dapatkan dengan keadaan-keadaan seperti itu, bahwa sebenarnya ada loh hal-hal yang nanti kita akan dapatkan kalau kita melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan kalaupun sampai keadaan yang paling sulit sekalipun, bagian akhir kan disebutkan ya kita menderita karena Kristus, jangan lupa masih ada loh sebenarnya kita dapatkan ataupun upah yang kita dapatkan dari mengikuti dia. Oke. Ya. Untuk itu selanjutnya pendeta, untuk lanjutan dari pertanyaan pendeta tadi, maksudnya akan seperti apa pendeta dunia jika apa jadinya dunia jika mereka semua menghidupkan prinsip kerajaan surga yang diuraikan oleh Yesus tadi pendeta? Ya. Iya, tentunya keadaan dunia selama kita akan bergembira karena semua mengerti maksud dan tujuan kenapa kita dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Ya, Yesus memanggil murid-muridnya juga kan supaya memberitakan kabar baik. Kalau dunia sudah mendapatkan kabar baik, maka tentunya satu sukacita, kita nggak perlu takut jalan kemana, nggak perlu lewat teman dekat, halo sama teman juga masih makan juga gitu ya, masih diinin juga, kita nggak perlu takut karena kita tahu semuanya ingin melakukan hal yang baik. Iya. Kalau misalnya untuk aku sama Brenda pendeta atau kita semua lah, apakah kita bisa menghidupkan prinsip yang disampaikan dalam khotbah ini pendeta? Kayaknya susah banget ya pendeta. Atau menurut pendeta gimana? Yang khotbah yang Tuhan Yesus disampaikan di atas bukit. Yesus kan memanggil setiap orang menjadi muridnya. Sebenarnya nggak susah. Sebenarnya tidak susah untuk jadi murid daripada Yesus. Karena kalaupun kita katakan menderita sekalipun, masih ada upah yang kita akan dapatkan, masih ada hal yang baik nantinya akan kita dapatkan. Bandingkan kita hanya melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kita rasakan paling hanya sebentar kan tidak baik. Maksud saya misalnya seseorang melakukan kejahatan, dapat misalnya dia ingin harta lah ya, uang dia merampok, ya paling dia gunakan uang itu sebentar kemudian dengan rasa deg-degan dikejar-kejar lagi dan sebagainya. Dibandingkan dia melakukan kebaikan, kemanapun kita akan dapatkan juga kebaikan dalam segala sesuatu. Jadi tidak perlu takut dalam segala hal. Kita yakin bahwa Yesus memanggil kita menjadi muridnya untuk menjadi murid yang mengikuti prinsip-prinsipnya. Dan prinsip itu kan diajarkan pelan-pelan. Yesus tidak tiba-tiba ngasih, kamu jadi murid saya harus begini ya, nggak boleh begini, nggak boleh begini, kasih list gitu. Betul. Tidak demikian ya. Tetap diberikan sedikit demi sedikit bagaimana. Itu sebabnya Yesus kan selalu menyingkir, kemudian kasih tahu, ini loh sebenarnya kamu begini, ini loh sebenarnya kamu begini. Jadi dia dan memanggil juga tidak, pelajaran kita sebutkan kan tidak panggil langsung 12 orang langsung panggil. Ini langsung kan 5 ngikut, kemudian nanti 7 ada, kemudian ada lagi yang ini 70 dan lain sebagainya, kan jadi mengikut semuanya. Jadi Yesus memberikan prinsip-prinsipnya itu dengan pelajaran-pelajaran yang memang dasar. Selama kita ingin melakukannya, maka kita akan bisa melakukan bersama dengan dia. Amin. Terima kasih pendeta sudah jawab pertanyaan-pertanyaan kita, dan juga mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman yang ada di rumah. Ya, nah untuk itu teman-teman kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya, tapi tunggu dulu. Kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita di dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Jafra Herlianto Kamengeti, asalnya dari Sekolah SMP Advent 6 Jatinegara. Aku Priscila Mustamu, asalnya dari SD SMP Advent 6 Jatinegara. Nama saya Yuda Jordan Laia, asal saya dari SMP Advent 6 Jatinegara. Nama aku Miguel dari SMP Advent 6 Jatinegara. Nama saya Christian dari SMP Advent 6 Jatinegara. Slogan iklan yang akan saya buat itu adalah HP untuk generasi ke depan. Yang akan menjadi brand ambasadornya itu Agnes Monica karena dia terkenal hingga internasional. Dan yang saya siapkan kira-kira 2 juta. 2 juta ya? Iya. Slogan saya adalah HP canggih di masa sekarang. Dari pilihan saya, brand ambassador adalah Ruben Onsu. Dan perkiraan saya
dana yang dibutuhkan 125 juta. HP nomor uno. Brand ambassador dari HP saya Lionel Messi karena salah satu ikonik dari dunia sepak bola. Artinya apa Bang Messi? 3.000 pound sterling. HP generasi muda. Mungkin Cristiano Ronaldo karena dia salah satu ikonik dalam sepak bola dan dia juga terkenal. Sekitar 2.000 pound sterling. Slogannya HP untuk kita-kita. Mungkin Lisa Blackpink kali ya. Karena sekarang lagi banyak banget yang suka dunia K-pop. Mungkin akan semakin naik. Banyak yang dikenal. 100 juta? Lebih mungkin? Iya, banyak juga. Nah itu dia tadi tanggapan dari teman-teman Cornerstone, sangat menarik ya, seperti biasanya. Dan tapi Brenda nggak terasa akhirnya bukan Brenda yang bilang. Iya, aku nih yang bilang. Nggak terasa diskusi kita udah mau berakhir nih. Dan Pendeta Benny boleh memberikan kesimpulan terkait pelajaran sahabat ini, Pendeta, supaya sahabat Cornerstone sahabat Cornerstone selalu mengingatnya dan menguatkan iman percaya kita semua. Pelajaran kita yang ke-11 dengan judul Panggilan Yesus memberikan kepada kita bahwa Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi pembawa kabar baik kepada banyak orang. Dan prinsip-prinsip yang Yesus berikan kepada murid-muridnya selalu prinsip-prinsip yang memang dasar, kemudian pada saat-saat tertentu menyingkir dari segala kesibukannya, kemudian dia berikan prinsip-prinsip apa sih dasarnya sebagai murid Yesus. Nah, dari dasar segala sesuatunya, prinsip yang Yesus berikan adalah bahwa semua orang harus mendapatkan hidup yang kekal. Jadi, nyawa ataupun kehidupan seseorang itu yang harus diselamatkan. Dan keselamatan itu harus jadi milik semua orang. Walaupun ada tantangan, walaupun ada hal-hal lainnya yang diberikan, itu sebabnya Yesus memberikan khotbahnya yang terkenal dengan khotbah di atas bukit, dengan kata-kata berbahagia atau kata-kata berkat, yang memberikan kepada kita satu kekuatan, apapun kehidupan kita tetap berbahagia, karena janji yang Tuhan berikan, bahwa Dia akan menuntun kita, Dia bersama-sama dengan kita, hanya tinggal bagaimana kita untuk menerima panggilan Yesus itu, untuk menjadi muridnya. Puji Tuhan. Makasih Pendeta. Nah, teman-teman di rumah, seperti yang tadi kita udah bilang, akan ada kuis berhadiah di akhir segmen, dan kalian harus dengerin baik-baik pertanyaannya akan dibacakan oleh kakak Saimil. Oke, teman-teman, pertanyaannya adalah, ini gampang nih, kalau teman-teman dengerin pasti gampang. Nah, pertanyaannya adalah, berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang titik. Nah, itulah soalnya. Aku bacain lagi. Berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang titik gitu ya. Nah, itu bukan jawabannya, itu kalian nanti isi. Nah, jadi teman-teman dapat menulis jawabannya dengan membalas story Instagramnya Hope Channel Indonesia dengan format #Cornerstone11 dengan jawaban, misalkan jawabannya nakal ya. Jadi ketik #Cornerstone11 spasi jawabannya nakal. Nah, untuk itu buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya ya. Dan untuk melihat pemenangnya, teman-teman bisa langsung lihat di Instagram story-nya Hope Channel Indonesia. Nah, itu dia, sudah dibacakan. Jadi dengerin baik-baik ya tadi. Kalian harus gercep biar nggak keduluan sama orang lain. Betul. Jadi, karena kita sudah membacakan kuisnya, kita akan minta tolong pendeta buat doain kita. Ya, betul. Kita tolong. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Biarlah panggilan yang Tuhan berikan bagi kami, boleh kami terima dengan baik, dan kami pun boleh menjadi murid Tuhan untuk melakukan hal yang baik,
demi menyelamatkan banyak orang, termasuk menyelamatkan diri kami. Tuhan boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam pendidikan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya menjawab seru doa-doa mereka, agar mereka pun senantiasa bersuka bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, Pak Pendeta, terima kasih banyak. Itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio. Saya mau terima kasih Brenda dan pastinya Pak Pendeta Brandy Tambunan. Dan teman-teman, kita sudah berakhir pembahasan kali ini. Terima kasih. Untuk itu semangat terus Mempelajari Alkitab, Dan- buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu, dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. karena banyak sekali janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Amin. Terima kasih sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Agak salah ya. Hampir. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.